Di awal film terlihat seorang bos mafia Jepang yang bernama Koreda ditelepon oleh seseorang tidak dikenal. Lalu dia pun melihat semua anak buahnya seketika sudah tewas. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Koreda pun mengambil sebuah softgun untuk melindungi dirinya. Namun tiba-tiba saja datang seorang pria yang mencekik lehernya dengan kawat, yang mana pria itu merupakan seorang pembunuh bayaran. Dia bernama Kim. Kim sebenarnya adalah mantan agen rahasia yang memiliki kemampuan membunuh tingkat tinggi dan sudah dilatih sedemikian rupa agar menjadi mesin pembunuh yang sempurna. Namun karena pemerintah menganggap bahwa program tersebut akan menciptakan sosok mesin pembunuh, maka dari itu Kim telah dipecat dari Badan Intelijen Negara. Setelah bertahun-tahun menjadi pembunuh bayaran, Kim berniat untuk merubah hidupnya. Saat berada di restoran, Kim melihat sebuah lukisan pantai yang terletak di daerah Panama, dan Kim sangat ingin tinggal di sana. Berpindah ke Bangkok, Thailand, kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Siyung yang sedang bersama putrinya. Seyung ternyata merupakan mantan kekasih Kim. Namun sejak dikeluarkan dari Badan Intelijen Negara, Kim belum pernah sama sekali bertemu dengan mereka berdua. Dia juga tidak pernah mengetahui kalau dirinya memiliki seorang putri kecil dari wanita yang pernah tidur bersamanya. Ketika anaknya pulang sekolah, anaknya diculik oleh seorang wanita Korea yang tinggal di Thailand. Hal tersebut membuat Seyung mencoba untuk menghubungi Kim melalui mantan atasannya dulu. Namun karena Kim menganggap bahwa itu sudah masa lalu, Kim pun menitip pesan untuk jangan menghubunginya lagi dan katakan bahwa dirinya sudah meninggal. Kemudian Seyung melaporkan kejadian ini ke kepolisian Thailand. Namun karena sudah banyak sekali kasus penculikan yang terjadi, mereka hanya bisa menyebarkan poster orang hilang tanpa bisa memecahkan satu kasus pun. Tidak lama kemudian Seyung mendapat telepon dari seorang pria yang mengaku telah menemukan anaknya. Seyung pun bergegas ke tempat tersebut tanpa ia ketahui bahwa itu adalah sebuah jebakan. Di sisi lain, Kim sendiri mendapatkan kabar jika Seyung telah meninggal. Hal tersebut membuat Kim menjadi mengingat masa lalu mereka ketika masih menjadi Badan Intelijen Negara. Setelah itu, Kim mendatangi mayat Seyung yang sudah tiba di Korea. Di sana ia melihat adanya bekas luka sayatan dan organ dalam yang hilang. Di sini Kim sangatlah sedih karena ia tidak menghiraukan Seyung ketika mencoba menghubunginya beberapa waktu lalu. Kemudian Kim pun meminta barang-barang Seyung untuk ia bawa. Tanpa sengaja Kim melihat beberapa foto mantan kekasihnya bersama seorang gadis kecil yang Kim belum menyadari siapa itu. Kemudian dia mendatangi mantan atasannya dan menanyakan siapakah anak kecil yang ada di foto tersebut. Alangkah terkejutnya ketika Kim mengetahui bahwa putri kecil di foto itu adalah anak kandungnya sendiri. Ternyata Seyung memilih untuk merawat putrinya sendirian setelah departemen tempat mereka bekerja dulu telah dibubarkan dan setiap anggotanya diwajibkan untuk bersembunyi di tempat yang terpisah. Bertepatan dengan kejadian ini, Kim pun mendapat masalah baru ketika si kadut atau orang yang sebelumnya menyuruh Kim untuk melakukan pembunuhan menelpon jika ada seseorang yang sedang memburu mereka, yaitu seorang pria bertato yang kejam. Dia bernama Rai. Rai merupakan adik kandung dari si Koreda alias bos mafia yang di adegan sebelumnya Kim bunuh. Sehingga Rai pun memutuskan untuk membalas dendam dengan membunuh semua orang yang terlibat dengan kematian kakaknya.
Lalu si Kadut pun terlihat akan pergi. Namun naas, tiba-tiba mobil Kadut pun ditabrak oleh Rai dan dia berhasil ditangkap. 해방 직후에 부산에서 맨 신나간 그녀 놀고 있다. Kemudian Rai pun menginterogasi Kadut secara brutal, sehingga Kadut pun terpaksa buka mulut perihal nama dan orang yang telah membunuh Koreda, yaitu Kim. Kembali ke Kim, di sini ia meminta berkas-berkas mengenai kehidupan kekasih dan anak kandungnya di Bangkok. Pada saat itu, Kim pun memutuskan untuk pergi ke sana dan bertekad untuk menemukan anaknya yang hilang. Namun tanpa Kim sadari, ternyata Rai juga berhasil mendapatkan informasi yang sama mengenai masa lalu Kim bersama mantan atasannya, termasuk putri kecilnya yang hilang. Rai bertujuan untuk membunuh semua orang yang ada hubungannya dengan Kim. Kim yang sudah tiba di Bangkok, di sana dia menemui seorang pria yang merupakan teman dari atasannya. 최근 통장에 목돈 꽂힌 사기로 수배받고 여기온 짓게 됐더만. Dengan petunjuk yang diberikan oleh teman atasannya, Kim pun menyelidiki seorang pria berkemeja putih. Pria tersebut merupakan agen perumahan real estate yang pernah menemui kekasihnya saat terjadi penculikan. Ternyata pria tersebut ada hubungannya dengan kasus penculikan putri Kim. Tak lama dari itu, Kim pun berhasil menangkap pria tersebut di dalam mobil. Di sini Kim menginterogasinya dan memotong salah satu ibu jarinya dengan sangat sadis. Pria tersebut pun akhirnya buka mulut bahwa dirinya telah dibayar untuk mengalihkan perhatian mantan kekasih Kim itu, agar saat anaknya pulang sekolah si penculik bisa leluasa untuk menculik putrinya. Di sisi lain, Rai ternyata bergerak lebih cepat dengan lebih dulu berhasil mengetahui wajah penculik tersebut. Namun ternyata ia telah dijebak oleh beberapa preman Bangkok. Tetapi mereka telah salah besar karena menganggap Rai ini adalah manusia biasa. Di tempat lain ternyata Kim lebih dulu mendapatkan si penculik yang merupakan seorang wanita Korea yang tinggal di Bangkok, di mana wanita itu mengatakan bahwa anaknya ternyata masih hidup dan sekarang sedang dikurung oleh para sindikat perdagangan organ manusia. Kim pun kembali menemui teman atasannya untuk mencari tahu di mana lokasi para sindikat kriminal tersebut. Kemudian Kim diperkenalkan dengan seorang wanita tetapi pria. Dia bernama Yuyi. Yuyi yang sudah lama tinggal di Bangkok ternyata memiliki banyak kenalan, termasuk para sindikat kriminal perdagangan manusia. Kemudian Yuyi pun mengantarkan Kim untuk pergi ke gedung tempat dikurungnya anak-anak kecil korban penculikan. Sampai di sana Kim dan Yuyi pun berpura-pura sedang membutuhkan seorang anak Korea dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan, di mana salah satu penjaga di sana mengatakan bahwa memang baru-baru ini mereka memiliki satu anak perempuan Korea, namun sudah lebih dulu dipesan oleh orang lain. Lalu Kim disuruh menunggu bosnya. Kim yang sudah tidak sabar, dia pun nekat membuka kurungan anak-anak korban penculikan tersebut. Lalu saat para penjaga datang, Kim pun segera membunuh mereka semua dengan sangat cepat.
Setelah diancam, penjaga wanita itu pun akhirnya buka suara bahwa Putri Kim telah dibawa ke suatu tempat untuk dilakukan operasi pengambilan jantung. Ketika mereka akan pergi, tiba-tiba saja Rai sudah berada di sana dan sedang menghabisi para penjaga lainnya. Melihat hal tersebut, Kim pun menyuruh Yuyi untuk pergi bersama salah satu anak kecil di sana. Sedangkan dia sendiri akan menghadapi orang yang sedang diselimuti dendam kematian kakaknya. Di tengah pertarungan itu, Kim berhasil lolos dari si Rai karena Kim sendiri sedang gak mood untuk berkelahi. Di tempat lain, Yuyi ternyata telah ditangkap polisi karena ketahuan sedang membawa seorang anak kecil. Di sini Yuyi pun harus mendekam di penjara yang dipenuhi dengan para narapidana yang haus indahoy. Beruntungnya Yuyi pun bisa keluar karena tidak ada bukti yang memberatkannya. Sementara Kim sendiri sedang mencari lokasi kemana putrinya dibawa. Di sisi lain, Rai sendiri terlihat masuk ke sebuah toko senjata, di mana dia dengan tidak peduli memukul penjaga toko tersebut. Kemudian Rai menyuruhnya untuk memanggil para preman yang menguasai daerah tersebut. Kemudian Rai bertanya kepada para preman itu tentang seorang gadis kecil Korea yang baru-baru ini telah diculik. Kembali ke Kim yang sudah tiba di gedung tempat putrinya dikurung. Terlihat Putri Kim akan dibawa pergi ke suatu tempat. Tanpa pikir panjang, Kim pun mengejar mereka. Namun di tengah perjalanan lagi-lagi Rai muncul menggunakan bemo dan langsung menyerang mobil si Kim secara membabi hutan. Kim pun berbalik arah, namun dirinya malah dihalangi oleh para polisi yang akan menangkapnya atas kasus pembunuhan di gedung kemarin. Beruntungnya Rai pun datang. Dan tanpa sengaja Rai telah membantu Kim untuk segera pergi menyelamatkan anaknya. Di sini Rai pun tengah digempur habis-habisan oleh pihak kepolisian dan tim SWAT. Namun dengan beberapa granat yang dia bawa, Rai berhasil meluluh lantakkan pasukan tersebut sampai benar-benar tak berdaya. Kembali ke Kim, saat dia sampai di lokasi, Kim dengan cepat menembak para dokter bedah itu dan segera membawa anaknya keluar dari sana. Setelah itu, Kim memutuskan tinggal di sebuah hotel untuk sementara waktu. Tetapi ini semua belum berakhir. Kegaduhan dan keributan yang ditimbulkan ternyata memancing amarah sang bos sindikat kejahatan. Saat mereka sedang berdiskusi, tiba-tiba saja Rai datang ke tempat tersebut dengan membawa beberapa senjata dan granat di tubuhnya. Di sini Rai pun menawarkan kerjasama untuk menangkap satu orang pria, yaitu si Kim. Di lain waktu, Rai yang dibantu oleh para penjahat itu berhasil mendapatkan teman atasannya si Kim. Di situ pria tersebut pun disiksa habis-habisan hingga akhirnya buka suara mengenai hotel tempat Kim menginap. Sementara di kamar hotel, Kim sangatlah sedih melihat kondisi trauma psikologis yang dialami putrinya. Lalu Kim memanggil seorang dokter untuk memeriksa putrinya. Di sini Kim meminta tolong kepada dokter tersebut untuk menjaga putrinya sampai Kim tiba. Karena Kim akan keluar sebentar untuk mencari seseorang. Kemudian Kim duduk di samping putri kecilnya dan memeluknya sambil menangis. Ternyata sebagai seorang pembunuh bayaran, Kim masih punya hati nurani untuk menyelamatkan putri sematawayangnya.
Setelah itu Kim segera pergi keluar untuk menemui seseorang yang bisa membawa putrinya pergi dari Bangkok. Saat Kim kembali ke hotel, di situ sudah ada para penjahat yang menunggunya. Sesampainya di kamar, Kim dikejutkan saat melihat sang dokter yang sudah tewas dan anaknya yang sudah berada di dalam koper. Ternyata di situ sudah ada Rai yang bekerja sama dengan para penjahat tersebut. Namun saat para penjahat itu akan membawa Kim untuk diserahkan kepada bosnya, Rai malah menembak mereka semua. Ternyata Rai berencana untuk membuat Kim menderita dengan akan membunuh putrinya tepat di depan mata kepalanya sendiri. Sehingga hal itu dianggap setimpal dengan kematian kakaknya, yaitu Koreda. Merasa tempat ini tidak aman, Rai menyuruh anak buahnya untuk membawa Kim ke tempat yang telah ditentukan. Sementara itu Rai sendiri akan membawa koper yang berisi putri kecil Kim. Ketika mereka akan keluar dari hotel, muncullah Yoyi yang dengan nekat menabrak mobil yang membawa Kim. Di sini Yoyi berhasil melepaskan Kim, namun putri Kim masih berada di mobil yang dikendarai oleh Rai. Kemudian Kim segera berlari mengambil jalan pintas untuk menembak Rai dari arah yang berlawanan. Saat Kim berusaha untuk mengeluarkan putrinya dari koper tersebut, Rai berhasil menikam Kim di bagian perut. Namun dengan satu granat yang Kim jatuhkan, mobil itu pun terbalik. Saat putrinya sudah diselamatkan, muncullah Yoyi yang langsung mengambil putri Kim. Di sini Kim memutuskan untuk berkorban demi menyelamatkan si buah hati. Karena Kim sudah menggenggam secuil granat di tangannya yang membuat mereka berdua meledak dan hancur berkeping-keping. Di lain waktu ternyata Yoyi telah dititipkan uang oleh Kim dan dia diberi wasiat untuk merawat putrinya. Kemudian Yoyi dan si putri kecil itu pun pergi ke Panama sesuai keinginan Kim di awal film tadi. Dan film pun berakhir.